Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Putri Iskandar dengan nomor PO mahasiswa 222151119. Saya dari kelas 2022D, jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Yang pertama itu hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat adalah ilmu yang sangat luas atau komprehensif yang berusaha memahami masalah yang muncul dalam lingkup manusia secara keseluruhan. Sementara pendidikan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang didapat baik dari lembaga formal maupun informal dalam membantu proses transformasi sehingga dapat mencapai kualitas yang diharapkan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan yaitu filsafat dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli filsafat dan berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan nyata dan filsafat. Dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. Ciri-ciri dari filsafat itu yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua itu radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial. Yang ketiga itu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain menambah ciri-ciri dari filsafat, yaitu yang pertama deskriptif, yaitu suatu uraian terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu itu berbuat begitu. Yang kedua itu kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayatan, dan kebaikan. Yang kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekam indera dan pengamatan lahiriah. Yang kedua, ciri-ciri filsafat pendidikan. Yang pertama, normatif atau preskriptif, bermakna bahwa filsafat itu menjadi panduan dalam menemukan atau melakukan apa yang ideal, yaitu apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Yang kedua, individualistik, unik, berarti bahwa proses atau hasil berfilsafat para filsuf akan berbeda antara seorang filsuf dengan filsuf lainnya. Tidak ada yang paling benar ataupun salah. Hal ini itu berkaitan dengan keyakinan tiap filsuf pada suatu hal. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika itu adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika yang bertujuan untuk memberikan rekaman sifat dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika. Pendidikan matematika itu mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika. Artinya bahwa filsafat pendidikan matematika itu didukung oleh filsafat matematika. Terhadap pembelajaran dalam pendidikan matematika, pemikiran filsafat memiliki peran yang sangat penting. Filsafat turut berperan dalam menciptakan suatu pembelajaran matematika yang memungkinkan para siswa untuk membangun logika pikirnya serta membangun pengetahuan matematikanya. Jadi filsafat matematika itu membentuk pendidikan matematika, artinya
bahwa pendidikan matematika itu didukung oleh filsafat matematika. Soal yang ketiga itu, apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan dan mengapa calon guru itu harus mempelajari filsafat pendidikan. Jadi tujuan filsafat pendidikan itu yang pertama membantu menemukan masalah-masalah pendidikan dan sekaligus memberikan cara untuk mengatasinya. Karena filsafat pendidikan itu dapat menunjukkan alternatif-alternatif pemecahan masalah pendidikan seperti masalah rendahnya mutu pendidikan, tidak efektifnya proses belajar mengajar, rendahnya mutu pendidikan, masih banyaknya buta huruf, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan informasi yang komprehensif, mendalam dan sistematik tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan mendesain konsep pendidikan. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi dilakukannya aktivitas pendidikan yang disebabkan karena memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang sistematik, mendalam dan komprehensif tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat itu memberikan informasi tentang proses pendidikan, misalnya bermutu atau tidaknya pendidikan tersebut, itu tercapai tidaknya tujuan pendidikan yang tetapkan serta berbagai kelemahan lainnya. Adapun fungsi filsafat pendidikan itu yang pertama ada fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran, yaitu menentukan arah dan maksud pendidikan. Terlihat dari adanya rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Adapun fungsi filsafat pendidikan itu yang pertama fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Yang kedua itu ada fungsi normatif. Fungsi normatif itu adalah kita itu menentukan arah dan maksud pendidikan. Terlihat dari adanya rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga ada fungsi kritik, yaitu memberikan dasar bagi pengertian kritis dan rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah. Yang keempat ada fungsi teoritis, yaitu memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu kegiatan praktik dalam dunia pendidikan. Mengapa calon guru itu harus mempelajari filsafat pendidikan? Karena bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya. Filsafat pendidikan itu akan memberi arah kepada perbuatannya mendidik dan mengajar. Misal, dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk itu guru harus merujuk kepada filsafat pendidikannya. Perlakuan terhadap siswa itu merupakan refleksi filsafatnya. Gaya mengajarnya juga akan dipengaruhi oleh filsafatnya yang dianutnya. Seorang guru itu seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas, yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa, calon guru mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan itu adalah perlu, bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkannya mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang lebih penting lagi bahwa sikap dan tindakannya yang mencerminkan filsafatnya akan berpengaruh kepada siswanya. Disinilah peran yang sangat esensial dari seorang guru. Soal yang keempat yaitu mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Mengapa harus belajar filsafat matematika? Yaitu karena dengan adanya filsafat matematika, kita sebagai manusia bisa lebih mengetahui hal-hal mengenai ilmu matematika itu sendiri. Dengan berfilsafat, kita bisa mengetahui yang belum kita ketahui. Dengan berfilsafat juga membantu kita untuk berpikir lebih kritis. Dengan berfilsafat, kita dapat memperbaiki kurikulum menjadi lebih baik lagi, dan jika kurikulum menjadi lebih baik, sumber daya manusia juga akan lebih maju. Filsafat dan matematika saling berkaitan satu sama lain. Dengan kita menjadi manusia yang berfilsafat, kita didorong dapat berpikir secara sistematif, logis,
dan kritis, sehingga filsafat sendiri sangat berperan penting dalam matematika, baik dalam memecahkan masalah dalam dunia pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aliran filsafat matematika, yaitu yang pertama logisme. Pelopor aliran ini dikenal Bertrand atau Russell, ahli dari Inggris ini, berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika, karena semua prinsip matematika diturunkan dari logika. Keduanya berkaitan, matematika bersifat logis dan logika bersifat matematis. Adapun yang dikemukakan oleh Leibniz memiliki dua pernyataan penting yang dikemukakan di dalam aliran ini. Yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Yang kedua, ada aliran formalisme. Pelopor aliran formalisme adalah David Hilbert dari Jerman. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstruktur dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berhati yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas mengikuti aturan-aturan. Menurut Ernst, formalis memiliki dua tesis. Yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Yang ketiga, aliran intuisionisme. Pelopor aliran intuisionisme ini adalah Luitzen Ignatius Jan Brouwer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika. Keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada, sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Soal yang kelima itu bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Dalam lintasan sejarah, kedua saudari kembar filsafat dan matematika itu selanjutnya tumbuh bersama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika Pythagoras. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain filsafat dan geometri atau suatu cabang matematika lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus atau terletak di pantai barat negara Turki sekarang. Dan dari pikiran seorang bernama Thales, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya itu berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika itu dibaca pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradok-paradok yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad itu membingungkan para filsuf dan para ahli matematik. Sehingga sejak permulaan sampai sekarang, filsafat dan matematika itu terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya matematika juga mengacu pertumbuhan filsafat. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.